Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad 30 Zulhijjah 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam masjid ini dalam kajian Islam ilmiah dengan tema Tauhid surga bagimu. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah tema yang merupakan tujuan dari penciptaan kita. Adanya saya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bahkan seluruh manusia ada di atas muka bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk tema ini, yaitu untuk bertauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dan yang dimaksud dengan supaya mereka beribadah kepadaku, maksudnya adalah supaya mereka mentauhidkanku. Karena seluruh kata ibadah di dalam Al-Quran
maka maksudnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini letak pentingnya tema ini. Tauhid surga bagimu adalah tema yang penting, bahkan teramat sangat penting, karena tema ini merupakan tujuan penciptaan kita di dunia. Kemudian tema ini penting dilihat dari seluruh nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam diutus oleh Allah untuk mendakwahkan kepada umat manusia tentang tema ini. Bagaimana tidak penting? Seluruh nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk mendakwahkan kepada umat manusia tentang tema ini. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul untuk mengajak kepada umatnya, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut, sembahan selain Allah. Inilah yang disebut dengan tauhid. Bahkan tema ini sangatlah amat penting ketika kita lihat seluruh kitab-kitab suci, dan terutama kitab suci Al-Quran, seluruhnya membicarakan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu membicarakan tentang hakikat tauhid, atau membicarakan tentang keutamaan-keutamaan orang yang bertauhid, atau membicarakan tentang kebalikan dari tauhid, yaitu kesyirikan, atau membicarakan tentang siksaan-siksaan untuk orang-orang yang terdahulu ataupun yang disediakan oleh Allah kelak di hari kiamat, orang-orang yang menyelisihi tauhid. Isi semua kitab suci tidak lain dan tidak bukan, salah satu intinya adalah itu. Terutama kitab suci Al-Quran. Bagaimana tidak penting membicarakan tema tentang tauhid ini. Tema tentang tauhid ini penting. Kalau kita lihat juga dari Al-Quran, perintah pertama dalam Al-Quran adalah perintah tauhid. Kalau kita perhatikan surat Al-Fatihah, tidak ada perintah di dalam Al-Quran dari Allah untuk manusia. Kalau kita perhatikan surat Al-Baqarah, surat yang kedua, tidak ada perintah dari Allah untuk manusia, kecuali pada ayat yang ke-21. Perintah pertama dari Allah untuk manusia, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Perintah pertama di dalam Al-Quran adalah tentang ibadah kepada Allah, dan sebagaimana sudah saya sebutkan, kata ibadah dalam Al-Quran selalu bermakna tauhid. Kemudian juga kalau kita perhatikan, tema tauhid ini penting karena kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, dan ibadah tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih." Dan tidak ada yang
menahan mereka dari diterima amal ibadah mereka, kecuali karena mereka tidak bertauhid, karena mereka kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Surat At-Taubah ayat 54. Kita ini diciptakan untuk ibadah. Ibadah kita tidak akan diterima kecuali ketika kita bertauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 24. Daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan sebuah ucapan yang baik. Perumpamaan ucapan yang baik itu apa? Ucapan yang baik adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Perumpamaannya bagaimana? Perumpamaannya adalah seperti pohon yang baik. Akarnya kokoh, kemudian pohonnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musimnya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu mengambil pelajaran. Pada ayat ini Ibrahim ayat 24-25 menunjukkan bahwa tauhid pondasi dasar diterimanya amal ibadah. Tauhid akar dari sebuah bangunan, dari sebuah pohon keislaman. Tidak akan diterima amalan Islam seseorang tanpa tauhid. Bahkan tidak akan seseorang semangat beramal tanpa tauhid. Makanya kalau diri kita sedang malas beramal, jangankan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan wajib malas beramal, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, atau amalan-amalan sunnah, sholat qabliyah ba'diyah, sholat witir, tahajud, duha. Saat seseorang malas beramal amalan tersebut, puasa sunnah Senin Kamis, Daud, puasa Arafah, puasa Ashura yang sebentar lagi akan kita hadapi. Saat seseorang malas beramal amalan tersebut, maka periksalah tauhidmu. Periksalah tauhid, periksalah keikhlasan, periksalah keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menunjukkan bahwasanya tauhid adalah syarat mutlak diterimanya amal ibadah, yaitu Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki atau perempuan dalam keadaan ia beriman. Beriman di sini adalah bertauhid. Maka sungguh kami akan benar-benar berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sungguh kami akan benar-benar berikan ganjaran kepadanya lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Salah satu kehidupan yang baik adalah amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauhid syarat mutlak diterimanya amal ibadah. Itulah pentingnya membicarakan tema tauhid, surga bagimu. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah ummul mukminin
binti Siddiq radhiyallahu anhuma, beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ibnu Jud'an kana yut'imu at-ta'am wa yasilu ar-rahim fil jahiliyah. Hal yanfa'uhu dzalik?" Wahai Rasulullah, ada seorang yang bernama Ibnu Jud'an. Di masa jahiliyah dia suka memberikan makan kepada orang miskin, menyambung hubungan rahim. Di masa jahiliyah, apakah hal tersebut bermanfaat? Apa kata Rasul? La yanfa'u, tidak bermanfaat. Sebaik apapun tidak bermanfaat. Tanpa tauhid, sekuat apapun amal ibadahnya, tanpa tauhid tidak bermanfaat. Ada seorang bunda sebagai bunda kemanusiaan, tetapi tidak bertauhid tidak bermanfaat. Ada seorang laki-laki ahli perdamaian, tanpa tauhid tidak bermanfaat. Meskipun dapat Nobel di dunia, penghargaan di dunia, tanpa tauhid tidak bermanfaat. Kata Rasulullah SAW, la yanfa'uhu dzalik, tidak bermanfaat untuknya. Innahu lam yaqul yauman rabbighfirli khati'ati yaumiddin, karena dia tidak pernah berdoa kepada Allah sama sekali. Karena tidak beriman, tidak bertauhid, tidak pernah berdoa, wahai Rabbku ampuni dosa-dosaku pada hari kiamat, karena dia tidak bertauhid. Di sini letak pentingnya tema tauhid, surga bagimu. Ya, saya harus mengajak Bapak Ibu saudara-saudari untuk meyakinkan bahwa saya jauh-jauh dari Kalimantan sana. Bapak Ibu hari libur, malam panjang bagi orang Indonesia, meluangkan waktu di masjid ini 1 jam 2 jam ke depan untuk mendengarkan saya ngoceh. Saya harus meyakinkan kepada Bapak Ibu bahwa yang saya sampaikan penting, bahkan perkara yang sangat penting. Termasuk kepentingan tauhid adalah tauhid membuat seseorang akhirnya mendapatkan husnul khatimah. Ini kepentingan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dan sebelumnya, tidak ada sesuatu nikmat yang paling berharga di dunia ini. Orang mungkin boleh kaya, rumah mega di atas 10.000 meter persegi, rumahnya di atas tanah 10.000 meter persegi, mempunyai lapangan helikopter, mempunyai kolam renang 5, kamarnya 1.000, padahal badannya pantatnya cuma 1. Mungkin dia memiliki rumah megah, mobil mewah, tetapi tidak ada nikmat yang paling besar yang pernah Allah berikan kepada seorang hamba di atas muka bumi ini selain husnul khatimah, mati di atas akhir yang baik. Dan husnul khatimah bisa didapat dengan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Surat Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, ini tauhid. Kemudian istiqamah. Tauhid menghasilkan istiqamah. Makanya saya katakan tadi, yang malas-malas jangankan hal-hal yang besar-besar. Zikir habis salat. Zikir habis salat.
qabliyah, ba'diyah, sebelum dan sesudah salat. Saat orang-orang lain samping kanan samping kiri semangat, dia tidak berzikir habis salat. Langsung ambil handphonenya, langsung murajaah TikTok dan Facebook serta Instagram. Padahal samping kanan samping kirinya salat berzikir. Itu harus diyakini baik-baik bahwasanya tauhid penyebabnya. Kalau orang malas, maka sedang tauhidnya sedang turun. Kalau orang ibadahnya Senin, Kemis, maksudnya naik, turun. Baca Quran, yang aturan malam-malam digunakan untuk baca Quran, sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, yusma'u min buyutihim dawiyun kadawiyin nahl, didengar dari rumah-rumah mereka suara dengungan seperti dengungan lebah karena bacaan Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika malam mengetahui ini adalah perumahan kaum Asy'ariyin karena bacaan mereka terhadap Al-Quran di malam hari. Para nabi dan para sahabat dahulu mereka membaca Al-Quran di malam hari. Apa kabarnya dengan kita? Salah satu penyebab malasnya karena tauhid, karena kurang keikhlasan. Saat dilihat orang semangat, saat sholat qabliyah ba'diyah di masjid semangat. Coba ba'diyahnya di rumah. Sampai rumah lepas peci, lepas baju, lepas jenggot. Apa maksud saya lepas jenggot? Tidak ada lagi urusan jenggot per jenggotan. Karena semua yang ditonton haram. Karena di rumah tidak ada yang melihatnya. Mengapa malas? Padahal para ulama mengatakan ketika menafsiri tentang ikhlas, istiwa'u a'malil 'abdi fil zahir wal batin. Samanya keadaan amalan hamba saat di hadapan khalayak ramai dan saat sendirian di dalam kamar. Itu ikhlas. Ikhlas sinonim dari tauhid. Ikhlas sinonim dari tauhid. Iman sinonim dari tauhid. Islam sinonim dari tauhid. Maka orang yang ibadahnya Senin Kemis tidak istiqamah, itu pasti bermasalah dengan tauhidnya, dengan keikhlasannya. Lihat ayat tadi, surat Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Yang dimaksud mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada ayat ini, sebagaimana ditafsirkan dalam kitab Tafsirul Quran Al-Azim, tafsir Imam Ibnu Katsir, humul ladzina lam yusyriku billahi syai'an. Mereka lah orang-orang yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Tauhid berarti. Tauhid membuahkan istiqamah. Semangat terus dalam ibadah. Istiqamah membuahkan husnul khatimah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka turunlah para malaikat. Kata Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah, yang dikatakan oleh para ulama, idza ja'aka an Mujahid fahasbuk. Jika datang tafsiran dari Imam Mujahid bin Jabr, seorang ahli tafsir dari generasi tabi'i, maka cukup bagimu. Kata Imam Mujahid rahimahullah adalah alla takhafu wa la tatanazzalu alaihimul malaikah. Turunlah para malaikat, yakni indal maut, yaitu ketika orang dalam keadaan sekarat, turun malaikat memberikan kabar gembira, husnul khatimah, alla takhafu, jangan kalian takut.
Ai mimma taqdumuna alaihi min amril akhirah. Jangan kalian takut untuk kehidupan setelah kematian. Kalian pasti selamat. Mengapa? Karena bertauhid yang menghasilkan istiqamah, maka mendapatkan husnul khatimah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga di dalam tafsir Imam Ibnu Abi Hatim bahwa yang dimaksud para malaikat turun adalah balagana anna al-'abd al-mu'min hina yab'athuhu Allah min qabri yatalaqahu al-malakani alladhani kana ma'ahu fid dunya fayaqulani lahu la takhaf wa la tahzan. Bahkan orang yang bertauhid sampai di alam kubur akan ditemani oleh malaikat dan mengatakan kepada mereka, jangan takut. Husnul khatimah. Inilah tema yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Dan itu tadi baru pendahuluan, bukan kajian. Agar Bapak Ibu senang, semangat mendengarkan kajian ini. Karena biasanya orang Islam diunjuki tentang tauhid, saya sudah paham, saya sudah hatam tauhid. Paling ujung-ujungnya nanti Ustadz membagi tauhid menjadi 3. Selesai urusan saya. Ya, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada satu lagi yang penting. Mengapa tema ini di zaman sekarang ini, di zaman media sosial, zaman yang semua orang bisa memberikan informasi dan mengakses atas informasi tersebut. Penting untuk dibicarakan tauhid. Karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab menyebarkan kebalikan dari tauhid. Kesyirikan-kesyirikan. Baik itu tukang ramal yang diekspos di media sosial, diundang di televisi-televisi nasional tanpa ada yang mengingkarinya kecuali sedikit sekali. Dan hanya pendakwah-pendakwah sunnah, pendakwah-pendakwah salaf yang sangat gemar berbicara tentang tauhid. Silahkan cek, silahkan cek. Menyebarkan tentang jimat-jimat, ilmu supranatural, perdukunan, sampai minta bantuan perdukunan-perdukunan yang di dalamnya meminta bantuan kepada kekuatan gaib. Karena nanti ada yang berkilah, wah tidak semua dukun tercela, dukun beranak tidak tercela. Oh iya, siap. Yang kita maksud dukun-dukun, apa bedanya sihir dengan dukun? Kalau dukun lebih kepada pengobatan, mengobati orang yang sedang sakit dengan minta bantuan kepada kekuatan gaib. Sihir memberikan pengaruh buruk kepada objek yang disihir. Dan dua-duanya tersebar dengan subur di tengah kaum muslimin. Bahkan sebagai kadang-kadang dianggap seorang ustadz tidak dianggap ustadz, seorang kiai tidak dianggap kiai, kecuali ketika dia bisa menjadi dukun, mengobati dengan kekuatan gaib, memindahkan penyakit dari mulai penyakit amandal ke dalam telur, memindahkan penyakit dari mulai seseorang ke kambing,
Kambing malam-malam ingin istirahat, dipindahkan penyakit kepadanya. Embe. Dan itu tersebar di media sosial. Bahkan dilihat di dunia nyata. Maka salah satu hal yang penting untuk dibicarakan adalah mengembalikan umat kepada tauhid. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kalau kita lihat tema kita tauhid, surga bagimu. Sebenarnya tema ini membicarakan tentang keutamaan bertauhid. Sebelum kita menyebutkan apa keutamaan bertauhid, kalau tadi saya mau menyebutkan tentang kedudukan tauhid, urgensi tauhid di dalam diri seorang muslim. Itu bukan keutamaan. Keutamaan itu pahala, fadilat tauhid. Apa fadilat orang bertauhid? Sebelum saya sebutkan keutamaan, fadilah orang yang bertauhid, maka saya akan menyebutkan tentang pengertian tauhid. Sehingga kita bisa melakukannya, merealisasikannya dengan sebenar-benarnya di dalam kehidupan kita. Dan tidak akan merubahnya sampai akhir hayat kita. Sebagian dari orang-orang yang mengaku dirinya muslim tetapi mengerjakan perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan dari tauhid, salah satu penyebabnya adalah ketidaktahuan, tidak belajar apa itu arti tauhid secara bahasa atau secara terminologi syariat. Secara bahasa, tauhid diambil dari kata Arab wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya ja'ala syai'a wahidan, menjadikan sesuatu satu-satunya. Tauhid secara bahasa menjadikan sesuatu satu-satunya. Tauhid secara bahasa diddus syafa', kebalikan dari genap. Tauhid secara bahasa adalah al-infirad, yaitu menyendiri. Itu arti tauhid secara bahasa. Adapun tauhid secara istilah syariat adalah ifradullah bima yakhtassu bihi, menjadikan Allah satu-satunya dengan kekhususan yang dimilikinya. Menjadikan Allah satu-satunya dengan kekhususan yang dimilikinya. Apa kekhususan yang dimiliki oleh Allah yang tidak dimiliki oleh selain Allah? Yang pertama, ar-rububiyah, yaitu kekuasaan yang mengandung di dalamnya penciptaan, al-khalqu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 16. Begitu juga dalam surat Al-Mu'minun ayat 14, fatabarakallah ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Penciptaan hanya milik Allah. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Sampai apapun kemaksiatan di atas muka bumi ini ciptaan Allah. Ketaatan di atas muka bumi ini ciptaan Allah. Semua yang terjadi atas ciptaan Allah. Manusia salat, ciptaan Allah. Manusia tidak salat, ciptaan Allah. Iblis, ciptaan Allah. Manusia beriman, ciptaan Allah. Manusia tidak beriman, ciptaan Allah. Tidak ada yang keluar dari ciptaan Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang maha pencipta. Itu khusus milik Allah. Kemudian rububiyah termasuk di dalamnya selain penciptaan adalah al-mulk. Makanya Allah berfirman,
maliki yaumiddin. Artinya raja di hari pembalasan. Kenapa disebutkan hari pembalasan? Karena di dunia mungkin masih banyak yang mengaku raja. Akan tetapi di hari pembalasan tidak ada yang menjadi raja kecuali Allah. Dan sebenarnya di dunia pun tidak ada yang menjadi raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman bahwa asalnya Allah satu-satunya sang raja, di antaranya yaitu surat Az-Zumar ayat 6. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Itulah Rabb kalian, Allah. Hanya Allah yang sang raja, maha kuasa. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Makanya tidak ada yang berkuasa atas langit, bumi, daratan, lautan, udara kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penguasa pantai selatan. Tidak ada penguasa Gunung Merapi. Tidak ada penguasa lautan, daratan, udara kecuali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hal yang kuasa adalah tidak ada yang berkuasa atas hujan kecuali Allah. Maka pawang hujan minggir. Hanya Allah yang berkuasa. Jangan berdusta. Kok bisa-bisanya mengaku sebagai pawang hujan? Dia besok sakit saja tidak tahu kalau seandainya dirinya sakit. Bisa-bisanya mengaku pawang hujan, mengendalikan air kencingnya saja tidak sanggup. Dan ketika ada fenomena pawang hujan, Anda sebagai seorang muslim harus bertanya kepada diri Anda, apa yang meyakinkan Anda bahwasanya tidak ada yang mengatur hujan kecuali Allah? Itu pertanyaan paling mendasar. Atau sebagian orang sudah bisa menerima keberadaannya. Oh, mungkin benar. Mungkin dia punya kuasa diberikan oleh Allah. Harus tahu jawabannya. Sebagai seorang yang bertauhid, bagaimana bisa menjawab bahwasanya tidak ada yang bisa mengatur, mencipta, berkuasa kecuali Allah. Ini kekhususan milik Allah. Yang ketiga, kekhususan milik Allah yang berkaitan dengan kekuasaan adalah, tadi saya ingin sebutkan tentang yang ketiga, yaitu pengaturan. Tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lahul khalqu wal amru." Ketahuilah, hanya milik Allah penciptaan dan pengaturan. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tadi dalam surat Al-A'raf ayat 54. Ala lahul khalqu wal amru. Pengaturan berkaitan dengan kehidupan, kematian, kesehatan, penyakit, kemiskinan, kekayaan. Maka saya sendiri kurang setuju kalau di media-media sosial ada podcast, wawancara antara seorang yang mewawancarai dengan orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Karena orang itu diluaskan rezekinya oleh Allah, bukan karena kepintarannya. Maka wahai yang diluaskan rezekinya oleh Allah, tidak perlu untuk diwawancari tentang kekayaan Anda. Saya khawatir itu nanti masuk kepada sifat-sifat karun. Khawatir nanti menjadi new karun.
karun-karun gaya baru. Karun kan gitu. Innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapati kekayaan ini karena ilmu yang aku miliki. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Kalau seandainya ada orang dalam keadaan sekarat, keluarganya menunggu kapan matinya, sudah lama dia sekarat. Kemudian ada yang nyeletuk, kayaknya ada yang ditunggu ini. Lalu datang Badrimin. Tuan Guru Badrimin datang. Lalu memegang dahinya. Setelah dipegang dahinya oleh si Tuan Guru ini, maka mati dia. Maka pada saat itu orang menganggap bahwasanya Tuan Guru ini memiliki kekuatan pengaturan. Maka orang yang bertauhid tidak. Orang yang bertauhid tetap meyakini bahwasanya tidak ada yang mengatur al-tadbir, tidak ada yang mencipta, al-khalqu, tidak ada yang berkuasa, al-mulku, kecuali Allah. Lalu kenapa dia, Ustaz? Itulah takdirnya. Memang saat tangan si Tuan Guru tersebut menyentuh dahinya, itulah yang tertulis bahwasanya dia mati saat itu. Bukan karena ada yang ditunggu. Ini paham para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu kekhususan milik Allah. Jadi kembali kita kepada pengertian tauhid. Tauhid adalah menjadikan Allah satu-satunya yang memiliki kekhususan yang dimilikinya. Kekhususan milik Allah yang pertama, rububiyah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Kenapa Allah memiliki segala macam pujian? Tidak boleh kita memuji selain Allah. Maka jawabannya karena Allah Rabb, rububiyah, Rabb. Karena Allah memiliki kekuasaan, pengaturan, penciptaan terhadap alam semesta. Hanya Allah, tiada sekutu bagi Allah. Kekhususan yang dimiliki lain oleh Allah adalah nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Nama-nama Allah yang husna seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Sudah azan? Habis azan, salat, habis salat, bubar. Kajian kita belum selesai. Itu baru semua muqaddimah, pendahuluan. Adapun tauhid surga bagimu belum kita bahas sama sekali. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita tunggu azan dan kemudian salat, baru setelah itu kita lanjutkan jika diizinkan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk melaksanakan salat Isya berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Kita lanjutkan tema kajian dengan tema tauhid maka surga bagimu. Di waktu saya sekitar 15 menit ini tambahan sebelum kita masuk kepada pertanyaan, saya akan menyebutkan berbagai macam keutamaan tauhid. Dan keutamaan paling utama dari tauhid adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keutamaan paling utama dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Tadi ada yang tersisa satu, bahwa kekhususan tauhid yang ketiga yang dimiliki oleh Allah adalah ibadah. Maka tidak boleh diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah inti dari tauhid. Ini yang membedakan antara tauhidnya Abu Jahal, Abu Lahab dengan tauhidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tauhidnya Abu Jahal, Abu Lahab adalah mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki rububiyah. Kita pun demikian. Kita meyakini Allah mencipta, mengatur, berkuasa. Tetapi saat dalam urusan ibadah, maka mereka mensyirikkan Allah dengan menjadikan perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada Lata, Uzza, Manat untuk agar Lata, Uzza, Manat, Hubal, berhala-berhala yang mereka ibadahi, menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Misalkan mereka mengatakan, saya berdoa minta perlindungan kepada engkau wahai Lata. Salah satu tujuan mereka adalah agar Lata ini memintakan kepada Allah perlindungan, sehingga Allah melindungi orang yang minta perlindungan kepada Lata tadi. Mengapa? Karena mereka menganggap Lata, Uzza, Manat, Hubal memiliki kedudukan di sisi Allah. Begitu juga orang-orang musyrikin di zaman sekarang yang berdoa kepada Husain, wahai Husain, al-madad, al-madad. Wahai Husain, kami minta pertolongan, kami minta pertolongan. Mereka berdoa kepada Husain tersebut karena mereka menganggap Husain memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan yang mereka minta kepada Husain, nanti Husain akan mintakan kepada Allah, sehingga Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Itulah kesyirikan Abu Jahal, Abu Lahab yang terdahulu. Sama dengan orang-orang yang meminta, berdoa, bertawakal, minta perlindungan kepada wali-wali Allah yang sudah mati. Wahai wali fulan, berikan saya anak. Wahai wali fulan, berikan saya rezeki, berikan saya pertolongan. Wahai wali fulan, berikan saya pengabulan hajat. Pertama, itu doa. Doa tidak bisa diberikan kecuali hanya kepada Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada Allah bersamaan kalian berdoa kepada selain Allah. Yang kedua, hal itu sama dengan perlakuan orang-orang musyrik di zaman dahulu, menjadikan antara mereka dengan Allah perantara, karena menganggap perantara tersebut memiliki kedudukan di sisi Allah. Nah, termasuk tauhid yang merupakan kekhususan milik Allah, bahkan hak yang paling khusus dimiliki Allah adalah ibadah. Dan itulah tujuan penciptaan kita, liya'buduni, supaya mereka beribadah kepada Aku. Ibadah adalah hak yang paling khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah pengertian tauhid secara istilah syariat. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki kekhususan yang dimiliki. Kekhususan Allah, rububiyah, kekuasaan, asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan yang ketiga, al-ibadah, segala macam jenis peribadatan hanya untuk Allah. Tidak boleh dipalingkan ibadah apapun kecuali hanya kepada Allah
Salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, minta pertolongan, isti'anah, minta perlindungan, isti'adzah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, istighatsah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada sekutu bagi Allah. Dan itulah inti dari tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah yang membedakan kita dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Itulah yang membuat diri kita tidak diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta kita suci, darah kita tidak boleh diteteskan. Tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Sekarang ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Apa keutamaan dari tauhid? Sebagaimana tema kita, tauhid adalah surga, keutamaan. Dan surga bagi yang bertauhid dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, yang bertauhid pasti masuk surga. Yang bertauhid pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Apapun dosanya, dia pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia mati di atasnya, maka dakhalal jannah, pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min, wal jannata haqqun wan naru haqqun, adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal." Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada sekutu baginya, dan bersyahadat Muhammad Rasulullah, dan bersyahadat bahwa Isa adalah hamba dan rasulnya, dan kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam, dan ruh yang Allah ciptakan darinya, dan surga benar adanya, neraka benar adanya, maka pasti Allah masukkan ia ke dalam surga, apapun amalnya. Ala ma kana minal amal, salah satu maknanya adalah apapun amalannya, apapun maksiatnya. Pernah berzina, mencuri, minum khamar, berjudi. Kalau dia bertauhid dan mati di atas tauhid, tidak mensyirikkan Allah, pasti masuk surga. Ala ma kana minal amal. Salah satu tafsirannya apapun amalannya. Tafsiran yang lain, ala ma kana minal amal, sesuai dengan amal ibadahnya, tingkatan-tingkatan surganya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan amalnya. Makanya tema kita tauhid, surga bagimu. Dan tema ini tidak menarik kecuali bagi yang ingin masuk surga. Tema ini tidak menarik kecuali yang bagi ingin masuk surga. Yang ingin lama-lama di sini, tidak ingin masuk surga, tidak punya cita-cita masuk surga, tidak punya cita-cita banget masuk surga, tema ini tidak menarik. Tapi yang sudah bosan dengan dunia, penuh dengan kesulitan, penuh dengan permasalahan, ingin segera mendapatkan rahmat Allah dan surganya, maka tema ini sangat menarik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertauhid, dia akan masuk surga apapun amalnya. Dan masuk surganya bermacam-macam. Ada yang masuk surganya langsung, tanpa siksa, tanpa hisab.
Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada beliau, "Hadhihi ummatuka wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna jannah bighairi hisabin wala 'adzab." Inilah umatmu, dan bersama mereka ada orang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa mereka? Orang-orang yang merealisasikan dengan sebenar-benarnya tauhid. Siapa yang merealisasikan sebenar-benarnya tauhid? Alladzina la yastarqun, yang tidak meminta diruqyah. Kenapa tidak meminta diruqyah termasuk orang-orang yang benar-benar merealisasikan tauhid? Sebelumnya saya katakan meminta diruqyah boleh, cuma kehilangan keutamaan, yaitu masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Meminta diruqyah boleh, tetapi kehilangan keutamaan, yaitu masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kenapa? Karena bagaimanapun ketika dia minta kepada seseorang, ada ketergantungan walau sekian persen kepada makhluk yang dimintainya tersebut. Dan itu berarti belum benar-benar merealisasikan tauhid. Wala yaktaun, dan tidak melakukan pengobatan dengan kai. Besi dipaniskan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh. Wala yatatayyarun, dan tidak bersikap tiarah, merasa bernasib sial dengan apa yang dilihat, apa yang didengar. Yang dilihat warna hitam, yang dilihat angka 0, yang dilihat burung gagak, yang dilihat macam-macam, maka dia merasa bernasib sial. Ini berarti belum merealisasikan tauhid. Orang yang tidak merasa bernasib sial, maka dialah orang yang merasakan tauhid. Tidak merasa sial dengan apa yang dilihat, apa yang didengar. Suara burung hantu, suara macam-macam suara. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang hanya kepada Rabb mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang bertauhid, dan akibat tauhidnya masuk surga. Masuk surganya tanpa hisab, tanpa adab. Langsung tidak dihisab, tidak diadab. Kalau ada yang bertanya, emang kenapa Ustaz? Kalau tanpa hisab, tanpa adab? Ya enak, mudah. Tahu dari mana Ustaz? Ustaz sudah pernah masuk surga belum? Jawabannya adalah tahu dari hadis-hadis Rasul yang dihisab lama. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yadkhulu al-fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'am. Orang-orang miskin masuk ke dalam surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya. 500 tahun. Kalau hitungan dunia 500 tahun sudah sangat lama, 5 abad. Yang kaya-kaya, yang kadang-kadang gara-gara media sosial kita terhipnosis masuk ke dalam hati kita. Kaya sama dengan sukses, sukses sama dengan kaya, sehingga malas untuk hadir di majelis ilmu karena harus kaya. Majelis ilmu tidak mendatangkan kekayaan, karena dia terpesona apa yang ada di media sosial. Oi healing, kerja terus kaya kagak. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang miskin masuk ke dalam surga 500 tahun sebelum orang kaya. Masih mau jadi orang kaya? Masih? Masih, subhanallah. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ya. 500 tahun. Makanya tanpa hisab, tanpa azab itu indah, nikmat. Karena yang dihisab
Rasulullah SAW bersabda, "Man nuqishal hisaba faqad halak." Siapa saja yang diteliti saat hisabnya pasti binasa. Pasti binasa. Nanti di hari kiamat ada pemandangan Allah akan mendekat kepada seorang hamba. Innallaha yudnil 'abda yaumal qiyamah. Tsumma yad'u kanafahu 'alaihi, tsumma yastur rabbuh. Allah akan mendekat kepada seorang hamba, kemudian Allah akan menutupi hamba tersebut. Tidak ada kecuali antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan kepada hamba tersebut, "Ata'rifu dzamba kadza?" Tahu enggak ini dosamu? Kemudian hamba tersebut mengatakan, "Bala ya Rabb." "Ta'rifu dzamba kadza? Ta'rifu dzamba kadza?" Tahu enggak ini dosamu? Ini dosamu, ini dosamu. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi, sampai dia mengakui seluruh dosanya. Wa ra'a nafsahu annahu halak, dan dia mengira pasti binasa. Orang yang dihisab pasti binasa. Maka bercita-citalah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Cita-citanya harus tinggi. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dan surganya surga Firdaus. Ada orang, pernah saya kajian, kemudian dia bilang, "Ustadz, saya sih setelah mendengar kajian Ustadz ini tentang surga, saya ingin sekali masuk surga. Dulu ingin tapi nggak terlalu ingin. Ini ingin sekali. Tapi kan saya tahu diri saya ini pemalas, sukanya nonton yang lawak-lawak, nggak suka baca Quran, nggak suka hadir pengajian, malas saya nih. Tapi saya ingin masuk surga. Boleh nggak saya berdoa kepada Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga, walau emperannya doang?" Nggak boleh. Harus tinggi. Idza sa'altumullah fas'alul firdaus, innaha 'alal jannah wa awsatul jannah. Jika engkau minta surga, mintalah surga Firdaus. Dia sesungguhnya surga yang paling tinggi. Kembali ke permasalahan tadi. Orang yang masuk surga, orang yang bertauhid masuk surga. Jika dia benar-benar merealisasikan tauhidnya, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini indahnya orang yang bertauhid. Maka pertahankan tauhid di tengah gempuran-gempuran syubhat kesyirikan. Melalui media sosial, televisi, di tengah gempuran-gempuran kesyirikan yang sudah dianggap biasa oleh sebagian orang, maka pertahankan tauhid, karena tauhid lebih berharga dari seluruh harta yang engkau miliki. Boleh sebagian orang mungkin hartanya ludes karena terbakar, usahanya hancur karena ada yang curang, orang-orang yang dicintainya diwafatkan. Boleh mungkin dia sedih, tetapi jangan pernah kehilangan tauhid, karena tidak ada kesedihan setelahnya ketika orang kehilangan tauhid. Dalam keadaan bagaimana? Jangan pernah keadaan sakit, miskin, penuh penyakit, penuh masalah, jangan pernah berminta kecuali hanya kepada Allah. Dan mintalah petunjuk istiqamah, karena istiqamah itu mahal. Ini mungkin kawan-kawan ada yang baru masuk Islam di sini. Yang paling utama bukan Anda masuk Islam sekarang, tetapi yang paling utama adalah Anda diwafatkan di atas Islam sekarang. Karena tauhid tidak ada yang bisa menandingi harganya. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian keutamaan tauhid yang kedua yang berkaitan dengan surga juga, bahwa orang yang bertauhid tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Itban, "Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah." Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, siapa yang bertauhid, mencari wajah Allah dengan ucapan tersebut. Haram atas neraka bagi orang yang bertauhid adalah keharaman dari dua sisi. Tidak masuk ke dalam neraka, atau jika dimasukkan tidak akan pernah kekal di dalam neraka. Bagi orang yang bertauhid diharamkan neraka dari dua sisi. Tidak masuk ke dalam neraka, atau jika masuk tidak akan pernah
kekal di dalamnya, pasti keluar. Sebagaimana hadis Itban dalam hadis riwayat yang lain, bahwa Allah akan mengeluarkan orang-orang yang bertauhid dari api neraka. Tidak akan dibiarkan oleh Allah jika dia masuk ke dalam neraka karena maksiatnya, tapi dia bertauhid, tidak akan dibiarkan kekal abadi di dalamnya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belum lagi nanti keutamaan-keutamaan yang lain waktu habis, seperti misalkan diampuni dosa walaupun sejagat raya dosa. Ibn Adam law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, jika engkau di hari kiamat mendatangiku dengan membawa sejagat raya dosa, kemudian engkau mendatangiku dalam keadaan tidak mensyirikanku dengan sesuatu apapun, bertauhid kepada Allah, maka aku akan mendatangimu dengan sejagat raya ampunan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang diampuni oleh Allah pasti dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu alam, ini yang bisa saya sampaikan. Kita masuk kepada sesi pertanyaan 10 menit. Ada malam satu syura kebiasaan ada suatu masyarakat yang mengikuti tradisi yang mana tidak boleh menikah, lamaran ataupun acara lainnya. Bagaimana dengan pandangan Islam dalam menyikapi hal ini? Maka tidak ada hari yang sial di dalam Islam. Tidak ada hari yang sial. Hari yang sial dalam Islam adalah ketika seorang bermaksiat, itu pasti kesial. Dan saya pesan ini kaidah hidup. Hari-hari ini saya gembar-gemborkan. Al-barakah ma'at ta'ah wal khasarah ma'al ma'siyah. Yang artinya keberkahan bersama dengan ketaatan. Kesialan akibat kemaksiatan. Jangan dikira zikir kita setelah sholat tidak berpengaruh kepada rezeki kita. Jangan dikira zikir pagi kita setelah sholat tidak berpengaruh kepada lancarnya urusan kita. Sangat berpengaruh. Dan jangan dikira maksiat yang kita lakukan itu tidak berpengaruh kepada anak istri kita. Istri susah diatur, mungkin salah satu penyebabnya adalah suaminya yang bermaksiat. Suaminya yang malas mengerjakan ketaatan. Anak-anak kita yang di pesantren sulit untuk menghafal, sakit-sakitan. Jangan dikira tidak ada hubungannya dengan orang tuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana abuhuma salihan." Kedua orang tua dari dua anak yatim tersebut adalah anak orang tua yang saleh. Kata sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Hafidha bi salahi abihima." Dua anak yatim terjaga akibat kesolehan orang tuanya. Kesolehan orang tua sangat mempengaruhi kelancaran anaknya, kesuksesan anaknya. Al-barakah ma'at-ta'ah, keberkahan bersama dengan ketaatan. Sebaliknya, kesialan akibat kemaksiatan. Urusan tidak lancar, sedikit-sedikit jatuh, itu jangan dikira adalah sesuatu yang biasa saja, tetapi akibat kemaksiatan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nasihatkan, tidak ada hari yang sial, bulan yang sial. La safar. Kata Rasulullah SAW, tidak ada bulan safar yang sial. Maka semua hari baik. Hari yang buruk adalah hari saat orang bermaksiat. Allahu a'lam. Apakah kalau saya dengerin kajian via medsos juga berpahala? Sebab percuma saya datang ke kajian karena ibu-ibunya ramai sekali kayak pasar.
saya tidak bisa mendengarkan kajian Ustadz dengan baik dan fokus. Saya merasa percuma jauh-jauh datang sampai ke kajian berisik sekali. Jazakallahu khairan. Nah, ini menjadi PR nanti bagi pengundang, bagi panitia Bali Mengaji, menjadi PR tersendiri. Bagaimana caranya agar anak-anak tidak mengganggu pengajian. Entah disediakan tempat khusus, biar mereka di situ bisa, karena di di bapak-bapak aman-aman aja nih. Dan wajar anak-anak itu lari-lari, itu wajar. Kalau jenggotan lari itu yang tidak wajar. Ya. Memang dunianya. Kalau anaknya diem, wah sakit nih anaknya. Ya. Jadi dicari solusi. Ya, dicari solusi. Nanti ini PR tersendiri, terutama di masjid ini mungkin. Ya, ini keluhan dari ibu-ibu. Ya. Maka tapi atas pertanyaan ilmiahnya tetap berpahala. Yang menuntut ilmu di media sosial tetap berpahala. Tetapi hadir di majelis ilmu itu yang asal. Jadi kalau boleh dianalogikan, wudu syarat sahnya sholat. Tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air baru bertayamum. Nah, nonton majelis ilmu di media sosial itu seperti tayamum. Tidak digunakan kecuali dalam keadaan darurat. Asal hukumnya hadir di majelis ilmu. Karena di dalam majelis ilmu ada keberkahan, kita duduk di masjid, nunggu sholat. Kemudian selama duduk kita didoakan oleh para malaikat. Allah maghfir lahu, Allah marhamu, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah rahmati dosanya. Kemudian melihat adab seorang ustadz, melihat adab dalam majelis ilmu. Ya, kita duduk di majelis ilmu para masyayikh. Salah satu adab yang saya paling ingat, adab-adab para masyayikh ketika menjawab pertanyaan. Kadang-kadang itu yang lebih diingat dibandingkan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan. Adab ketika menjawab pertanyaan ini, ketika menjawab pertanyaan tentang ini, talak, waris, kemudian adab tentang tafsir mimpi. Maka bagaimana Syekh saya menjawabnya? Adab yang kita dapatkan tidak didapati kecuali di dalam majelis ilmu. Wallahu a'lam. Tapi ini PR tersendiri, terutama bagi panitia Bali Mengaji dan bersinergi nanti dengan panitia masjid yang diadakan kajian di dalamnya. Ya. Jika meyakini sesuatu seperti hal terkait indigo atau hal gaib, apakah dapat menurunkan tauhid? Apa yang dimaksud dulu dengan indigo? Maksudnya mungkin adalah melihat penampakan-penampakan, mempunyai indera ketujuh. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebagian manusia diberikan kemampuan oleh Allah mempunyai firasat. Tetapi tidak boleh ini dilebih-lebihkan. Dan asal hukumnya manusia tidak melihat penampakan jin. Allah berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya syaitan dan jin melihat kalian dari alam yang kalian tidak melihat mereka. Asal hukumnya manusia tidak melihat jin. Tapi ada beberapa kejadian para malaikat, para sahabat Nabi diberikan takdir oleh Allah untuk melihat jin. Seperti Abu Hurairah melihat jin. Bahkan ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu karena dia maling, mengambil harta zakat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengganggu salat beliau. Kemudian dicekik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang yang diberikan penampakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi asal hukumnya orang yang bisa melihat manusia tidak bisa melihat jin. Maka kalau seandainya terlalu sering diperlihatkan tentang jin tersebut, itu bukan kelebihan. Itu malah harus diruqyah. Ya, orang-orang yang biasa terlihat seperti itu, yang asal hukumnya kewajaran manusia dia tidak melihatnya, itu bukan kelebihan, tetapi itu adalah apa? Itu adalah ketidakwajaran, bukan keluar biasa, ketidakwajaran dari manusia dan harus diruqyah. Wallahu a'lam.
Bagaimana mensikapi adik perempuan yang seakan-akan berusaha mengatur warisan orang tua? Saya sebagai kakaknya merasa tidak dihargai, tapi disarankan teman-teman jamaah masjid harus bersabar karena adik itu tauhidnya lemah, malas salat apalagi belajar agama Islam dan Al-Qur'an. Maka urusan warisan ini saya berikan solusi. Angkat ke pengadilan. Ini salah satu warisan adab ketika saya duduk di majlis di Masjid Nabawi bersama Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah. Pasti beliau kalau ditanya warisan, beliau akan mengatakan raji'il mahkamah. Silahkan ke pengadilan. Karena urusan warisan ini harus mendatangkan semua yang berkaitan dengannya. Kemudian urusan warisan berkaitan dengan mengambil harta. Jangan-jangan kalau kita memberikan ungkapan, maka akan terungkap mengambil harta orang tanpa kebenaran. Maka saya nasihatkan, kembalikan urusannya ke pengadilan agama. Kenapa pengadilan? Karena putusan pengadilan akan sangat mengikat. Ya, tidak boleh, tidak harus dikerjakan. Akan sangat mengikat. Termasuk di dalamnya apabila misalkan bapak meninggal, tinggal ibu kita, maka bagi itu warisan. Rumah yang bapak jadikan sebagai harta waris dibagi dulu. Nanti kalau seandainya meletakkan ibu di mana, maka diatur setelahnya. Yang penting dibagi dulu, sehingga tidak ada yang terzalimi satu dengan yang lainnya. Karena kalau sudah meninggal satu lagi dari ahli waris, akan tambah berat lagi hitungannya nanti. Paham nggak? Ada suami, ada istri. Meninggal suaminya. Suami istri ini punya anak-anak. Inilah ahli warisnya. Ketika salah satu dari anak ini meninggal, maka otomatis nanti akan ada cucu. Ini juga termasuk ahli waris. Akan semakin lambat pembagian waris, semakin bertambah masalah, semakin menjadi konflik di tengah keluarga. Bukan berarti kita tidak beradab kepada ibu, tidak beradab kepada bapak, tidak. Tetapi ya, ini semua untuk menghindari permasalahan yang lebih berat, maka kembalikan kepada pengadilan. Allahu a'lam. Bagaimana cara agar iman stabil, tidak naik turun, agar rajin ibadah? Sudah kita sebutkan tadi. Apa? Tauhid, ikhlas hanya karena Allah. Orang munafik, kenapa solatnya tidak, kadang solat kadang tidak? Solat yang paling berat bagi orang munafik apa? Subuh dan isya. Kenapa? Karena tidak ada yang melihat. Berarti mereka amalnya riya. Riya adalah beramal ingin dilihat agar dipuji. Berarti berkaitan dengan tauhid. Orang malas ibadah salah satu sebabnya adalah karena tauhidnya kurang, ikhlasnya tercampur dengan riya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya jika kita mencari nafkah di tempat maksiat sedangkan pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan maksiat? Apa hukumnya rezeki yang kita dapat atau upah atau keuntungan halal atau haram? Ini pertanyaan sangat umum. Harus ditanyakan lebih rinci lagi. Apa tempat maksiat yang dimaksud? Apa pekerjaannya? Ya, harus disebutkan dulu. Kalau tidak, maka tidak bisa dijawab. Agar kita tidak menjawab sesuatu yang tidak jelas. Jika seseorang melakukan dosa besar namun selama hidupnya tidak pernah menyekutukan Allah, apakah bisa meninggal dengan husnul khatimah dan masuk surga? Maka jawabannya adalah selama dia tidak melakukan kesyirikan, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, terutama jika dia bertaubat kepada Allah. Kalaupun disiksa, tidak akan pernah dia kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Nisa ayat 116, ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya, dan Allah akan mengampuni
dosa apapun selain kesyirikan bagi siapa yang dikehendakinya. Wallahu a'lam. Saya pedagang parfum, bagaimana sikap atau apa yang harus saya hindari jika pembeli itu membeli parfum untuk pengobatan ruqyah atau sejenisnya yang saya tidak tahu kebenaran cara pengobatan mereka, bersifat syirik atau tidak, saya tidak paham. Apakah saya harus bilang tidak ada parfum yang dimaksud? Boleh, jual saja parfum. Dan tidak perlu untuk bertanya, kamu beli untuk apa? Ini ada menarik, kemarin saya ditanya, Ustadz, saya dan istri membuka warung makan. Istri saya tidak mau berjualan es teh. Kenapa? Karena dia mendengar kajian bahwasanya gula putih itu menyebabkan penyakit gula. Ya, penyakit gula. Ini gara-gara keseringan ikut kajian-kajian makanan. Apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Maka akhirnya dia tidak mau menjual minuman es teh. Kenapa? Karena khawatir memberikan racun kepada kaum muslimin. Subhanallah, dari mana ajaran ini? Es teh halal, masalah dia kena gula tidak kena gula bukan urusan ente. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan saya nasihatkan para ikhwan, konsep makan cuma beberapa hadis disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu min ghairi saraf wala makhilah. Makanlah sesukamu, minumlah sesukamu. Apa saja, asalkan halal, makan sesukanya, minum sesukanya. Asalkan halal. Berpakaian sesukamu asalkan menutup aurat, bersedekah sesukamu min ghairi saraf wala makhilah, tanpa ada sikap terlalu berlebih-lebihan. Ini terlarangnya dan mendatangkan kesombongan. Jadi gula putih halal, bukan haram. Nasi halal, bukan haram. Ya. Dan saya nasihatkan, buatlah kajian di masjid-masjid yang berkaitan dengan yang paling penting yang kita pelajari. Ya, tidak terlalu penting untuk membahas makanan-makanan. Dengan segala hormat kepada siapa yang mengadakan kajian tentang makanan-makanan. Kemudian konsep yang kedua adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Nuqayyim, kemudian disempurnakan oleh Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin. Beliau mengatakan, "Qul wa anta tashtahi wa la taqum wa anta tashtaki." Makan kapan kamu ingin makan, karena lapar makan. Dan jangan berhenti dalam keadaan kamu kesakitan. Sebagian orang kan, ya, ketika makan habis kenyang, aduh sakit. Kenapa? Kekenyangan. Konsepnya makan apa yang kamu ingin makan, jangan berhenti dalam keadaan kamu kesakitan. Itu konsepnya. Qul wa anta tashtahi, makan apa yang kamu inginkan, makan asal halal dia. Wala taqum wa anta tashtaki, dan jangan kamu berhenti makan dalam keadaan rasa sakit. Ini konsep diambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ma mala adamiyun wi'an syarran min batn. Tidak ada tempat yang paling buruk diisi oleh anak Adam dibandingkan perutnya. Hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbahu, fa in ghalabat al-adamiyya nafsuhu fa thuluthun lit-ta'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun lin-nafas. Cukup bagi anak Adam beberapa suapan yang dengannya tegak punggungnya. Nih sekarang saya begini nih, kelaparan karena mau diajak makan tadi oleh panitia habis isya. Ya. Cukup beberapa suapan yang dengannya dia tegak punggungnya. Kalau hawa nafsunya mengalahkan dirinya, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Itu konsepnya. Nggak usah aneh-aneh.
melarang ini, ngelarang kerupuk, melarang mie instan, nggak usah aneh-aneh, halal. Ya. Yang terlarang adalah berlebih. Ya, itu saja. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.